Yuk. Selamat pagi, Bu Pon. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan observasi ya, Bu. Saya ingin memberitahukan kepada Ibu, kita akan sedikit bercakap tentang hal apa saja yang akan dilakukan Ibu di dalam pembelajaran. Kemudian ada pun kegiatan psikotisi itu kan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran di dunia. Dan kegiatan observasi ini bertujuan untuk mengembangkan diri Ibu untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Kemudian kegiatan observasi ini sebagai persiapan nanti agar Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas lebih lagi dan memberikan yang terbaik kepada Ibu. Di sini saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran. Jadi, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya rancangkan, tujuan pembelajarannya itu ada dua, yaitu yang pertama, murid itu mampu menerapkan konsep perpindahan kawah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua itu murid mampu untuk melaporkan hasil pengamatan perpindahan kawah dalam kehidupan sehari-hari di depan teman-teman. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian untuk area pengembangan, Bu, apa yang ingin dikembangkan? Untuk area pengembangan itu di area pengembangan diskusi. Kenapa saya pilih diskusi? Karena dengan berdiskusi siswa itu mampu berbicara. Siswa itu mampu berbicara dan mampu untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya dan dalam lebih ke percaya diri gitu ya, dalam mengungkapkan pendapatnya di depan teman-teman gitu. Jadi ini lebih fokus dalam mengembangkan kemampuan berbicara ya, Bu, agar mereka lebih percaya diri berbicara di depan teman-temannya. Jadi ada satu fokus nanti yang akan dikembangkan. Kemudian selanjutnya rancangan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan itu seperti apa? Baik, rancangan pembelajaran saya memfokuskan untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan berdasarkan persiapan pembelajaran siswa yang diserasikan dengan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran PDL atau project based learning. Dan kemudian di dalamnya nanti akan dilakukan diskusi dan presentasi dengan menggunakan media gambar dan LCD proyektor. Baik, Bu. Jadi tadi kita sudah membicarakan tentang tujuan, kemudian arah pengembangan dan rancangan pembelajarannya. Jadi praktik pelaksanaannya akan dilaksanakan kapan? Jadi untuk rencananya praktik pelaksanaannya akan dilaksanakan besok pada hari Jumat 23 Februari 2025. Oke, jadi nanti pembelajarannya akan dilaksanakan besok ya, Bu. Hari Jumat nanti saya akan masuk ke kelas Ibu. Saya akan melakukan observasi dari pembelajaran yang akan dilakukan. Perlu diketahui bahwa supervisi ini bertujuannya untuk evaluasi ya, Bu, berarti mencatat kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Diharapkan nanti Ibu ketika melakukan pembelajaran itu seperti biasa saja, Bu. Jadi tidak perlu grogi, tidak perlu tegang ya, Bu. Nanti setelah observasi kita akan bercakap-cakap lagi mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi sebelum percakapan ini kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari Ibu? Dari percakapan ini, Bu, apakah yang diharapkan? Terima kasih dari percakapan kali ini. Saya mendapatkan saya dapat share tentang pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Jadi untuk besok pembelajarannya bagaimana supaya bisa berjalan. Selamat mempersiapkan untuk melakukan pembelajaran besok ya, Bu. Sampai bertemu besok, mudah-mudahan praktek pembelajaran yang akan dilakukan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Siap, Bro. Boleh berhormat, Bro. Go, Bro. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sudah sarapan semua? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ngecek kehadirannya dulu. Kira-kira siapa yang belum datang? Ada temennya yang belum masuk sekolah? Sekolah? Ayo ya. Terus? Ya. Nah, teman-teman kita itu tadi kenapa? Ada yang tahu? Rumahnya ada yang deketan? Nah, Anda rumahnya deketan siapa? Fatia kenapa nggak masuk? Nggak tahu. Oh ya. Nanti kalau misalkan ketemu temennya, misalkan di jalan papasan ditanyain kenapa ya? Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran, silakan berdiri, kita mau nyanyi lagu Indonesia Raya. Kenapa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Karena lagu kebangsaan kita. Silakan berdiri dengan secara sempurna. Siapa dirijennya?
itu menentukan kenyamanan kita. Kira-kira kalau kelas kita kotor, kita bisa belajar dengan nyaman nggak? Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan suasana yang nyaman, kita juga harus bertanggung jawab untuk menjaga kebersihannya. Terus yang ketiga apa? Nah, jadi ini ibu masih lihat nih, kemarin ada yang buang sampahnya nggak masuk ke tong sampah, dibiarin aja. Ibu ingetin lagi ya, supaya kesepakatan kelas kita bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan dengan tepat, ya sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Terus kemudian habis jajan, dibiasakan sampahnya dibuang ke sampah. Iya, kemarin ibu masih lihat habis jajan plastiknya kita situ aja. Ya enggak dia? Ya besok jangan ulangi lagi ya. Oke, yang terus selanjutnya. Ya, kita sebagai sesama manusia harus saling menghargai dan menyayangi. Terus? Lanjut. Oke, selanjutnya. Contohnya keperluan apa? Lagi kalau misalkan di dalam kelas mau ke toilet. Terus yang kedelapan? Oke, yang ke-9. Tertutup, maaf ya. Memakai seragam lengkap sesuai dengan jadwal. Ya, itu tadi ada kesepakatan kelas kita. Semoga ibu udah ingatkan hari ini. Semoga hari ini kita bisa lakukan kesepakatan kelas kita dan besok juga masih bisa kita lakukan. Ya, oke. Nah, pada hari kemarin kita kan sudah belajar tentang apa sih kalor? Energi panas. Nah, sumber energi panas terbesar yang ada di bumi itu apa? Matahari. Terus apa lagi sumber energi panas? Api. Terus? Apa lagi? Gesekan dua benda. Nah, pada hari ini kita mau belajar tentang kalor dan perpindahannya. Kemarin kita sudah belajar tentang kalor. Kalor itu adalah energi panas. Energi panas yang ada di bumi ini adalah matahari. Selain dari matahari, energi panas itu sumber dari energi panas itu ada api dan gesekan dua benda, dan yang biasa kita isi apa? Tanah. Ya, tuh. Nah, dari pembelajaran hari ini ibu harapkan kalian itu mampu mengamati sebuah perpindahan kalor. Ya, perpindahan kalor. Jadi pengaruhnya kalor terhadap suatu benda itu apa? Dan nanti di akhir dari pembelajaran diharapkan kalian mampu mempresentasikan hasil pengamatannya. Gitu. Ya. Terus ada yang mau ditanyakan? Gak ada yang mau nanya? Gak ada? Gak ada? Oke. Sekarang ibu nanya sih. Ibu mau nanya pakai ini. Jadi nanti jawabnya di kertas ini. Pertanyaannya nanti ibu ketikkan, gitu ya. Boleh di-pause dulu kan? Oh iya, maaf. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kalian apa sih yang disebut dan yang dimaksud dengan energi kalor itu, dan manfaatnya apa untuk kehidupan kita sehari-hari? Jelas? Apa sih yang dimaksud dengan energi kalor dan manfaatnya apa?
Nah, sudah ya, Mak ya? Nah, sekarang silakan jawabannya boleh ditempel di papan tulis ya. Oke, dari giliran dari kelompok sini. Ya, silakan. Ya, disusun nomor. Ya, kelompok lain. Wow, terima kasih ya untuk jawabannya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik, terima kasih ya atas keberanian kalian untuk mengungkapkan pendapat bahwa energi panas itu adalah energi kalor itu adalah energi panas. Iya, terima kasih masih mengingat materi kita yang minggu kemarin. Nah, manfaatnya apa untuk kehidupan kita sehari-hari? Menjemur pakaian, untuk mandi, untuk masak, menjemur ikan asin dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan beberapa video pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, nanti setelah kalian mengamati dalam sebuah video yang Ibu tayangkan, nanti kita akan masuk ke dalam kelompok ya. Oke? Oke ya. Jangan selesai. Sama-sama, Bro. Enggak, duduknya tegak benar. 1, 2, 3. Baik, anak-anak tadi kan sumberan yang di mana sudah dijelaskan ya tadi ada apa ini? Api, dan juga kelembaban. Nah, api, maaf. Ulang ya. Jauh sama apa? Tolong. Oke, anak-anak sumberan yang di mana situ ada apa tadi? Nah, matahari itu adalah sumber energi panas yang paling besar di bumi. Dan fungsinya itu sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Nah, kemudian ada api. Ada gesekan dua benda itu contohnya tangan kita. Kedua tangan kita kalau kita gesekan, kita akan merasakan hangat. Nah, pada zaman dahulu benar, ketika seseorang ingin mendapatkan api, mereka tidak menggunakan korek karena pada zaman dulu itu belum ada korek. Mereka menggunakan gesekan dua benda. Karena ada yang menggunakan batu, jadi dua belah batu itu digesek-gesekkan sampai mendapatkan percikan api, sehingga nanti di bawahnya mereka sudah sediakan tuh misalkan pupuk kering atau kayu-kayu yang kecil-kecil
Yuk, mau berapa temennya? Kalau tadi putarnya dari depan ke belakang, sekarang kita ganti dari belakang ke depan. Kelipatan 3, jadi kalian harus konsentrasi. Dengerin aja teman sebelah kamu tuh berapa. Oke? 11. Oke, silakan. Lagunya ya. Kalian udah apa udah kok? Dapat berpindah memakai 3 cara konduksi dan konveksi dan juga radiasi. Konduksi merapat, radiasi memecah. Konveksi panasnya mengalir, panasnya penggorengan itu contoh konduksi. Pancaran api unggun contohnya radiasi. Angin darat dan laut itu contoh konveksi. AC yang dingin itu contoh konveksi. Panasnya setrika itu contoh konduksi. Pancaran matahari contohnya radiasi. Memasak air itu contoh konveksi. Memeras besi itu contoh konduksi. Baik, tadi kita sudah bermain. Nah, baik anak-anak, Ibu akan berikan APD-nya. Nanti silakan dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti setelah selesai mengerjakan APD ini, Ibu harapkan ada perwakilan dari kelompok kalian masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Siap? Siap. Oke, dibagikan ya. Kayaknya semuanya hasil trilosu nih. Kita mau kembali lagi, kita mau kembalikan semangat kita. Ya, kita mau berdiri. Oke.
batu yang banyak dibuat dengan cahaya matahari. Nomor 3, mengapa? Jelaskan alasan mengapa dan tersedia di bawah bumi. Jawabannya, es batu mencair karena airnya mengandung panas dari sinar matahari. Yang keempat, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Coba berhitung kesimpulan dari kegiatan yang sudah kamu lakukan. Jawabannya, matahari adalah sumber energi panas yang paling besar di bumi. Panas matahari dapat menyebabkan peristiwa alam yang dapat dilihat dan dialami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ati Wareka. Ada lagi? Oke, silakan Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bagaimana kita mampu pada ketika warga tersebut. Jawabannya sama, jumlahnya juga sama. Wah, manakah es batu yang akan saya terlebih dahulu? Jawabannya, es batu yang terkena sinar matahari akan cepat dicair. 3. Mengapa jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini? Jawabannya, karena terkena panas matahari. Apabila kamu menarik kesimpulan, jawabannya kesimpulannya matahari adalah sumber energi panas terbesar di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya anak-anak, terima kasih Agar-Agar dan Alif sudah berani untuk mengungkapkan pendapatnya dan sudah berani untuk maju ke depan. Nah, benar ya anak-anak, dari tugas kelompok kalian sudah dikerjakan dengan baik, ucapkan terima kasih. Dan hari ini kita sudah belajar tentang energi panas atau yang disebut dengan kalor. Energi panas itu ada berapa nak? Sumber energi panas ada ya, dari setiap energi panas, sumber energi panas tersebut itu memiliki manfaatnya masing-masing untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas semuanya? Baik, terima kasih karena pembelajaran kita boleh berjalan dengan lancar. Nah, menurut kalian pembelajaran hari ini tuh bagaimana sih? Nah, Ibu pengen minta tanggapan kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Apakah apa ini? Oke, keren. Apakah wow? Apakah nggak ngerti? Apakah aku tambah bingung ya? Jadi dari pembelajaran hari ini kalian boleh pilih yang mana? Nah, Ibu sudah punya ini. Jadi nanti Ibu minta tolong dari kalian. Maaf ya. Maaf ya.
kasih karena kalian juga sudah merasakan belajar yang luar biasa ya. Dan pembelajaran kita hari ini selesai. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau dirasa cukup, Ibu juga rasa cukup. Silakan ketua kelas untuk tutup kita dahulu. Jokrok, model buku nomor botrok, goprok, doa mulai. Terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini kita sudah boleh belajar bersama dan terus semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugas. Oke, silakan pulang. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Fensi Firmanti dari UPTD SDN 7 Gunung Petaan, dan masih ditemani oleh rekan saya, Ibu Ipon, yang telah diobservasi pada supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bapak Hussein Arifin sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Hussein, selamat pagi Ibu Ipon. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Baik Ibu, dalam pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi yang telah berlangsung? Masalah saya saat observasi tentunya tegang ya Bu ya. Mengapa Ibu merasa tegang gitu? Bagaimana dengan muridnya? Ibu, kenapa saya merasa tegang? Karena kan kalau mengajar biasa, memang saya sudah terbiasa mengajar biasa. Kalau mengajar biasa biasanya cuma ada saya dan murid. Nah, pas di observasi itu kan ada pihak ketiga ya Bu ya, selain saya dan murid. Nah itu membuat saya merasa tegang. Dan bagaimana saya mengatasinya? Saya mencoba untuk mencairkan suasana dengan cara saya berjalan menghampiri siswa-siswi saya, dan supaya itu tidak menular ke siswa-siswi saya. Apakah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ini sudah berjalan dengan baik Bu? Sudah berjalan dengan baik Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu. Pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu kelebihan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ini? Kelebihan dari pembelajaran kemarin itu siswa-siswi saya sudah mampu untuk berdiskusi dengan teman-teman sejawatnya dan mampu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke Bu. Kemudian untuk area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu langkah-langkah apa yang sudah Ibu jalankan di dalam kelas? Iya, kalau untuk pengembangannya tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangan kemampuan anak itu untuk berdiskusi dan untuk kemampuan berbicara agar anak-anak itu berani percaya diri berbicara di depan teman-teman. Menurut Ibu ini ya Bu ya, dalam area pengembangan itu sendiri sudah berhasil atau belum?
Menurut saya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, tapi memang masih ada kendala, sedikit kekurangan di pembelajaran sudah dilakukan. Sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, tetapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa sih Bu kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas? Kekurangannya itu siswa-siswa yang masih merasa minder Bu untuk presentasi di depan kelas, meskipun kemarin selama observasi berjalan siswa-siswa saya ada beberapa yang berani untuk presentasi ya Bu ya. Oke, jadi kekurangannya itu ya Bu. Iya. Apalagi Bu kekurangannya selain itu, selain malu untuk maju ke depan, ada kekurangannya lagi? Kekurangannya lagi itu karena siswa-siswa kan mempunyai kesempatan belajar yang berbeda-beda ya Bu ya. Jadi itu sih kekurangannya, jadi mereka masih belum menemukan minat dan bakatnya untuk Baik Ibu, lalu bagaimana cara Ibu dalam mengatasi kekurangan tersebut? untuk mengatasi kekurangan tersebut saya memberikan bimbingan kepada siswa-siswa saya dan memberikan motivasi kepada murid-murid saya yang kurang percaya diri dan kurang dalam belajarnya, dan saya juga memberikan dorongan kepada siswa-siswa saya untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Adakah cara Ibu untuk memotivasi siswa Ibu dengan cara yang lain? Cara saya memotivasi siswa saya dalam belajar tentunya saya memberikan dorongan dan motivasi mereka dalam saat pembelajaran di kelas, dan tentunya tadi saya menyampaikan bahwa siswa-siswa saya kan memiliki kesempatan belajar yang berbeda-beda dan mereka memiliki minat dan bakatnya yang berbeda-beda. Jadi cara saya selain saya memotivasi saat akan pembelajaran dimulai, sebelum memulai pembelajaran saya juga mengatakan mereka, mengkelompokkan mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi itu adalah rencana ke depan Ibu ya Bu. Pada saat pembelajaran berikutnya Ibu akan lebih memberikan motivasi, kemudian akan mengatakan dari siswa Ibu, dari murid Ibu ya Bu. Kemudian kira-kira kegiatan tersebut akan diterapkan kapan? Waktunya tentu saya belum memikirkan tepatnya kapan, tetapi sesegera mungkin akan saya lakukan. Oke, baik, akan dilakukan secepatnya Bu ya. Semoga rencana yang diinginkan dapat terrealisasi dengan baik Bu, dapat berjalan dengan baik, lebih menyenangkan lagi pembelajarannya dari pembelajaran sebelumnya, dan juga saya mengambil cerita-cerita selanjutnya nih dari Bu Ipon. Semoga kita semua dapat menciptakan pendidikan yang lebih baik. Sedikit untuk memberikan umpan balik dan tanggapan terkait dengan kegiatan berjalannya observasi atau observasi kali ini. Demikianlah rekan kegiatan supervisi akademik mulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Ibu Ipon dan Bapak Omset Arifin, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.